Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Oke, jadi saya akan coba membuat atau mempraktekkan gimana caranya kita bisa kolaborasi di GitHub. Oke. Nah, misalkan di sini saya akan coba membuat project Laravel dulu. Nah, ini kita lihat ada di PWD, ada di mana? Oke, di Aldin Diansyah. Kayak misal saya mau buat project Laravelnya di desktop aja ya. Desktop. Kenapa ini? Htdoc. Oke, misal di sini saya akan coba install Laravel nih. Berarti caranya pakai composer create project Laravel slash Laravel. Namanya misalkan apa ya? Mm, 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 mm. Kas misal. eh Kasin misal. Oke. Kasin. Oke, misalkan saya mau buat aplikasi nih, misalkan doang ya. Menggunakan Laravel. Nanti kita akan coba juga kalau misalkan kita mau menjalankan Laravel di komputer yang hasil ngeklon, gimana? Maksudnya di komputer yang Laravelnya itu hasil ngeklon gitu, gimana? Soalnya harusnya ketika kita jalankan PHP Artisan Serve itu nggak akan jalan, teman-teman. Akan ada error. Nah, gimana cara memperbaikinya juga kita akan coba pelajari ini ya, oke? Ini di sini jaringannya lumayan lama nih ya, mohon maaf. Hujan soalnya. Hmm. Mm, mm, mm. Oh ya, nanti sistemnya saya akan coba membuat dua terminal ya, berarti di kiri sama kanan. Nanti yang di kiri ini berarti yang ngebuat, yang ini yang punya, anggap aja komputer apa ya, komputer yang beda gitu sama yang di kanan nanti, oke. Jadi yang di kiri ini yang membuat ininya, yang atau yang punya projectnya, nanti yang di kanan yang ngeklon projectnya, oke. Nah, terus kita akan coba nanti gimana caranya kalau misalkan ada salah satu yang ngerubah kodenya atau misalkan membuat updatean gitu. Dan gimana caranya nanti kalau misalkan yang komputer lain atau teman kalian misalkan itu untuk mendapatkan perubahan yang teman-teman lakukan misal. Dan sebaliknya. Terus nanti kita akan coba juga nge-fix gimana kalau misalkan ada konflik. Mungkin nanti kita akan coba pakai VS Code aja deh ya, supaya lebih mudah juga. Soalnya nge-fix konflik di terminal itu lumayan sulit, teman-teman. Oke, udah nih. Ini kalau saya coba jalankan PHP bentar. cd kasin. Terus PHP artisan serve. Nah, ini jalan nih. Pas saya coba buka, bentar, nggak bisa dibuka lagi. Nggak bisa diklik maksudnya, maaf. Saya buka aja langsung di sini, Safari. 127 port 8000. Nah, ini udah bisa nih ya. Udah keinstall nih. Nah, sekarang saya akan coba push yang ini projectnya ke GitHub. Berarti saya ini hentikan dulu, terus saya git init dulu. Git init tujuannya untuk membuat atau menginisialisasikan bahwa project Kasin ini adalah sebuah repo di lokal kita. Oke, jadi kita perlu dua kali membuat repo, berarti yang pertama di lokal kita dengan cara pakai git init, dan yang kedua kita perlu juga membuat repo di server Git. Contohnya kayak di GitHub misalkan atau di GitLab dan lain-lain. Nah, nanti yang akan kita coba praktekkan itu pakai GitHub ya. Kayak ini udah nih di sini. Nah, terus kita akan coba sekarang buat juga repo Git-nya di server Git, yaitu di GitHub misal. Nah, sini saya coba buat. Terus namanya misal Kasin juga. Oke. Nah, terus ya. Oh iya, ini jangan lupa private ya untuk teman-teman yang pengen nge-private atau supaya public itu nggak bisa ngelihat apa isi dari repo teman-teman. Kecuali orang-orang atau akun-akun GitHub yang teman-teman invite sebagai kolaborator aja. Oke, kita create di sini. Saya coba public aja. Oke, nah terus di sini ini sebenarnya dikasih tahu nih kita apa aja yang perlu kita lakukan nih. Yang pertama Git ini tadi udah kan ya untuk membuat repo di lokal kita. Nah terus kita akan coba ini Git add readme nggak perlu, langsung aja Git add all aja, Git add titik karena udah ada isinya ya. Oke, berarti di sini
git add titik. Kenapa titik? Karena udah ada isinya. Isi dari Kasin ini kan file-file Laravel kan. Jadi kita tambahkan semuanya file-file Laravelnya pakai titik ini. Oke, tambahkan ke stage area maksudnya. Nah, terus kalau udah kita commit. Git commit seperti biasa min misal push Kasin. Nah, terus kalau udah kita push aja langsung. Git push. Oh, bentar. Maaf, remote-nya dulu. Kita makan remote dulu. Git remote add origin. Nah, terus kita copy link yang di sini di repo-nya. Terus git Ctrl V. Enter. Nah, terus baru deh git push origin main. Nah, ini untuk nge-push ya seperti biasa berarti. Kita tunggu dan beres. Kita reload di sini dan boom. Nah, sip. Kelihatan nih udah nge-push berhasil nih. Push Kasin. Oke, sekarang kita akan coba clone di folder lain nih, di lokal saya ya, di laptop saya maksudnya. Anggap aja ini ada di dua komputer yang berbeda, sama aja. Kayak ini saya coba minimize dulu. Nah, terus ini saya coba buka VS Code ya, supaya lebih mudah tadi. Kita buka VS Code. Ini saya close dulu sebentar. Ini dia. Ini VS Code-nya, isinya nih Kasin. Ini udah terhubung juga ke apa namanya? Ke repo saya yang namanya Kasin git remote min v. Nah, udah kan. Ini udah remote-nya udah ada. Sip. Nah, terus saya akan coba buka buka VS Code baru misalkan. Atau jangan buka VS Code deh. Misalkan saya mau nge-clone dia di folder di laptop saya tentunya. Tapi anggap aja ini di laptop yang berbeda ya. Sama aja kok nanti perintah-perintahnya. Misal saya mau install di project nih. Saya mau di project di sini, misal saya klik kanan. Bentar. Bentar, Alim Diansyah, project. Klik kanan, terus saya buka di terminal. Nah, ini terminal. Sip. Nah, ini berarti teman-teman di lokal teman-teman yang lain, maksudnya di komputer yang ingin di-clone, yang ingin nge-clone maksudnya, berarti di komputernya teman-teman, maksudnya di komputernya tim teman-teman yang lain yang ingin nge-clone projectnya, berarti silakan dibuka Git base, oke? Kalau bisa Git base aja. Oke. Nah, terus kalau udah kebuka Git base-nya, ingat ya, buka Git base di mana kalian ingin nge-clone-nya, di folder mana. Tadi klik kanan, terus buka Git base here gitu. Nah, kalau udah, kita git clone di sini misal. Git, ntar saya gedein deh. Kita jalankan git clone. Nah, terus kita paste link repo-nya. Kok nggak ada ya? Sebentar. Link repo-nya. Nah, ini kode. Ingat ya, jangan di-download zip nih. Kalau download zip, dia nanti pas teman-teman mau nge-push, maksudnya nanti teman-teman yang nge-clone dari sini, tapi via zip, nanti pas kalian mau nge-push itu akan gagal. Kenapa? Karena nanti akan beda historinya. Download zip itu nggak akan nge-download historinya, cuma nge-download file-filenya aja. Histori apa? Histori commit di sini, lihat. Nah, lama lagi, maaf. Pokoknya nanti historinya akan beda dan akan gagal ketika teman-teman mau nge-push, akan susah gitu. Bisa aja, tapi akan lebih sulit aja gitu. Jadi kita akan pakai clone ya, copy linknya. Nah, terus kita paste di komputer tim kalian yang lain. Oke, kita paste di sini git clone, kita enter. Nah, ini anggap komputer yang lain ya, komputer tim teman-teman, dan ini anggap komputer teman-teman yang punya projectnya, yang buat projectnya maksudnya. Oke, ini udah ya. Nah, terus ini kalau saya ls untuk ngelihat Kasin, udah ada belum? Nah, udah ada nih Kasin. Saya coba buka VS Code di Kasin misal. Nah, ini saya close. Nah, jadi anggap ini ada di dua komputer yang berbeda ya. Anggap aja kayak gitu. Jadi ini, bentar deh saya gedein.
Sebentar. Oke, jadi ini yang kiri itu adalah yang punya projectnya, maksudnya yang buat reponya juga, oke. Yang kanan ini komputer atau anggap komputer tim kalian yang ngeklon project kalian, oke. Oke, nah sekarang di komputer kalian di sini yang kiri ini kan kalau kita jalankan PHP Artisan Serve bisa kan, aman kan tuh, aman. Saya coba gedein deh. Nah, ini aman nih. Aman. Nah, ini saya coba hentikan dulu Ctrl C. Nah, tapi pas saya mau coba atau pas kita jalankan di komputer kalian, teman-teman kalian atau di tim kalian itu harusnya akan gagal nih PHP Artisan Serve misalkan. Nah, akan gagal kan? Yap, gagal. Nah, ini gagal kenapa? Karena di sini folder-folder sama filenya itu beda sama di sini. Maksudnya ada yang nggak ada, yang di kanan nih. Apa itu? Lihat, di kiri di komputer kita itu ada vendor nih. Tapi di komputer teman kita itu nggak ada folder vendor. Itu satu. Yang kedua, di sini kita lihat ada file.env di komputer kita. Tapi di komputer teman kita nggak ada. Itu dia, dua. Nah, maka dari itu kita akan coba buat. Kita nggak usah nge-copyin manual ya. Ngirim kenapa? Karena lama. Isinya itu ada banyak soalnya. Ada banyak. Ya, pokoknya ada banyak deh. Oke, nah vendor ini, folder vendor ini isinya adalah library-library atau package-package dari apa yang Laravel butuhkan gitu. Oke, nah maka dari itu dia nggak ke-push ke GitHub teman-teman. Jadi pas kita push nanti dia nggak akan ke-push. Pas di komputer kita di-push maksudnya nggak akan ke-push ke GitHub-nya. Kenapa? Karena ada di .git ignore ini. Nah, git ignore. Jadi file-file atau folder-folder yang disebutkan dalam git ignore itu nggak akan ke-push ke GitHub, teman-teman. Dan di sini kita lihat ada .env nih, yang artinya .env nggak akan ke-push. Terus ada folder vendor juga, yang artinya folder vendor nggak akan ke-push. Jadi pas kita lihat GitHub-nya di sini kan nggak ada folder vendor tuh. .env nggak ada, yang ada .env example, oke. Kayak gitu. Dan kenapa ada di sini gitu kan? Karena folder vendor itu isinya tadi package-package yang Laravel butuhkan. Oke. Jadi folder vendor itu isinya sama aja. Sama aja ketika teman-teman install di komputer teman-teman ataupun install di laptop teman kalian misalkan. Itu isinya sama aja, nggak akan ada yang berubah, nggak perlu diubah. Maka dari itu nggak perlu kita push. Kenapa? Karena kan isinya sama aja kan. Buat apa kita nge-push ke GitHub yang isinya yang isi vendornya itu atau yang isi foldernya itu sama aja gitu, yang filenya sama aja. Oke, dan vendor itu kan library Laravel, yang artinya kita bisa download aja langsung dari Composer gitu kan. Jadi kenapa kita harus repot-repot apa ya nge-push ke GitHub gitu? Kenapa kita harus berlama-lama, harus mau berlama-lama nge-push folder vendor? Folder vendor itu isinya banyak loh. Oke, karena isinya package-package yang diperlukan sama Laravel. Oke, maka dari itu dia nggak ke-push nih. Oke, dan terus .env kenapa nggak ke-push? Karena .env itu adalah environment dari ini kita, apa namanya, local production kita gitu, dari production kita, lingkungan production kita, lingkungan pengembangan kita gitu. Jadi di sini ada juga kayak misalkan database username, ada database password-nya. Ini kan bahaya kan, kalau misalkan kita push ke repo misalkan, takutnya nanti ada apa yang lihat misalkan orang publik atau orang siapa-siapa aja gitu, nggak sengaja kita publik misalkan ininya, reponya, dan itu kan bahaya. Maka dari itu untuk mengantisipasi itu .env nggak di-push. Oke, maka dibuatlah env example yang ini. Yang .env example ini dia akan selalu ada gitu meskipun kita push ke sini nih. .env example akan ada nih. Nanti .env example ini akan jadi kerangka dari .env yang nanti akan kita buat di komputer teman-teman, di komputer teman kalian maksudnya. Oke, berarti pertama kita akan coba tambahkan folder vendor. Caranya kita nggak perlu menambahkan sih, tapi kita cukup install yang apa yang diperlukan sama Laravel. Oke, library atau package yang diperlukan sama Laravel itu Laravel sendiri udah list, udah buat listnya di composer.json di sini. Nah ini library dia butuh PHP, butuh Gazelle, butuh Laravel/framework, butuh ini, butuh Faker dan lain-lain ada banyak. Nah ini di sini list-listnya udah dibuat.
Oke, kita cukup install aja apa yang ada di sini dan kita nggak perlu nginstal misalkan di sini nih di komputer tim kalian misalkan. Kita nggak perlu nginstal satu-satu kayak gini misalkan Composer, require misalkan kita butuh apa, Gazelle ini nih. Kita kan harusnya kalau mau nginstal library kayak gini, ini kita copy misalkan. Nah, kayak gini misalkan nih Composer, require, control V, kayak gini misalkan harusnya. Nah, tapi kita nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ribet nginstal satu-satu. Caranya kita bisa nyuruh si Composer untuk ngecek Composer.json di sini. Ini ada aplikasi apa aja, ada library apa aja yang dibutuhkan sama aplikasi ini. Nah, caranya kita bisa pakai Composer install. Artinya kita minta si Composer untuk ngecek Composer.json, oke, apa aja library yang dibutuhkan, terus install yang ada di sini, oke. Jadi kita ketik Composer install di komputer tim kalian ya yang ngeclone. Oke, kalau udah enter. Oke, tinggal tunggu deh, dia akan install tuh. Install dan disimpan di dalam folder vendor. Kayak gitu. Nah, kalau udah, jangan lupa kita buat juga .env nih. Ini kan nggak ada. Yang ada .env example. Oke, jadi kita buka .env example, kita copy, Ctrl A, Ctrl C, terus kita buat file baru. Namanya .env tentunya. Kayak gini. Kita paste yang tadi. Kita save. Nah, nanti teman-teman yang udah ngeset database-nya misalkan nih. Yang udah ngeset database-nya, silakan diatur aja database-nya. Di DB database-nya nih, apaan? Oke, kayak gitu. Nanti kalau udah, karena saya belum ada database-nya, belum terhubung ke database, jadi ya udah biarkan aja. Oke, nah terus kalau udah, ini pas kita jalankan php artisan serve bisa. Nah sekarang nggak error kan. Nah tapi pas kita jalankan, nih ya 127. Nah ini dia akan error. Nah, error kenapa? Di sini dikasih tahu nih, katanya no application encryption key has been specified. Jadi kenapa ini terjadi? Karena di sini lihat .env ini app key-nya kosong nih. Ini perlu kita isi. Cara ngisinya kita bisa ngeklik kita bisa ngetik php artisan key generate di terminalnya. Nah, tapi bisa juga kita ngeklik di sini generate app key sama aja. Nah, kalau udah kita refresh deh, baru bisa kebuka. Sip, kayak gitu, oke? Nah, itu baru nginstalnya aja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ngebuat perubahan nih, ngebuat updatean. Misalkan di komputer tim kalian, misalkan teman kalian ada dia nambahin root nih, misalkan di root di web.php. Oh ya, ini saya hentikan dulu ya, Ctrl C yang di sini. Nah, oke. Nah, terus di sini misalkan di web.php misalkan teman kalian buat root baru. Root misal _, get hello kayak gini misalkan. Save. Nah ini kan apa ya, updatean yang hanya ada di komputer teman kalian. Oke, nggak ada di komputer kalian gitu sebagai yang punya reponya atau yang punya projectnya atau tim kalian yang lainnya juga kalau misalkan timnya lebih dari satu gitu. Nah ini nggak ada. Nah caranya kita coba push dulu yang di sini, nanti kita pull di sini. Oke, jadi di sini di komputer tim kalian silakan di pull push maksudnya, maaf. Berarti sebelum di push kita cukup git add dulu. Perlu git add dulu, git add spasi titik. Bentar. Lihat ya di sini ada satu perubahan artinya nih. Oh, ada satu perubahan. Nah, kita git add terus git commit min m. Oh ya, ini maksudnya ada satu perubahan yang belum kita commit ya. Jadi pas kita commit ya, git commit min m misalkan menambahkan root hello. Kayak gini. Hilang yang di sini. Nah, terus ini coba kita push. Git push origin main. Nah, berhasil nih. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa muncul ke sini? Ya, caranya kalau git push origin main itu untuk ngupload, nah kita bisa pakai git pull untuk ngedownload atau untuk narik perubahan yang terjadi di repo kita. Kalau kita lihat di repo kita di sini pas kita reload. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ada yang baru aja commit nih. Commitnya menambahkan root hello. Now, sekarang baru saja berarti.
Oke, nah sekarang kita akan coba tarik ke sini, ke lokal komputer teman-teman atau tim kalian yang belum ada gitu, yang belum ada update-annya. Caranya berarti di lokal komputer teman kalian yang nggak ada, klik atau pencet bukan pencet tapi ketikkan perintah git pull origin main. Ya meskipun git pull juga bisa sih, git pull doang juga bisa. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang nggak bisa, silahkan tambahkan origin main ya. Oke, ini git pull, saya enter. Nah, kalau nggak bisa, berarti kita perlu git pull origin main. Nah, sebutkan origin main ya. Nah, baru bisa. Sip. Nah, sekarang ketambahin. Di sini kelihatan nih, ada 4 apa namanya nih? 4 baris baru di file root/web.php. Oke, di sini nih. Ini. Sip. Kayak gitu. Jadi perubahannya ada nih, bisa tersinkron. Nah, tapi sekarang gimana ceritanya kalau misalkan di lokal teman-teman itu ada perubahan, terus di teman kalian juga ada perubahan. Jadi kalian sama-sama ngerjain ini gitu, fitur gitu misalkan. Kita coba nih ya, misalkan di sini dia ngupdate nih, yang tadinya Hello World jadi misalkan Hello Aldi misal. Hello Aldi. Ada updatean. Nah, terus di sini di komputer teman kalian misalkan nambahin root baru nih. Root get misal boleh kayak gini misalkan. Enggak deh. Misal tes. Misal tes. Nah, kayak gini misalkan. Jadi baik di lokal teman-teman, baik di komputer teman-teman maupun di komputernya teman kalian, itu sama-sama ada perubahan. Nih, ada satu perubahan atau ada banyak perubahan misalkan sama aja. Jadi sama-sama ngebuat updatean gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kayak ada kejadian kayak gini nih. Nah, berarti misalkan teman-teman nge-git add dulu di lokal teman-teman atau di komputer teman-teman. Nah, terus git commit min m, terus kalian nge-commit misalkan menambahkan root test, terus git push deh, git push origin main. Nah, ini berhasil nih kan, ini berhasil nih, oke. Nah, tapi dia pas di sini mau nge-pull, kita coba nih ya di komputer teman kalian atau tim kalian pas mau nge-pull git pull origin main, apakah akan berhasil? Kita lihat. Nah, gagal. Kenapa gagal? Karena ini ada pesan ini. Your local change to the following files will be overwritten by merge root. Please commit your change or stash. Oke, jadi kita perlu nge-commit dulu apa yang kita ubah nih. Oke, jadi di lokal teman-teman sebelum kita pull, kita perlu commit dulu apa yang kita ubah, apa yang updatean yang kita lakukan gitu. Di sini kan ada nih. Ini ada satu file yang kita update nih, web.php. Kita coba commit. Caranya berarti kayak biasa, git add terus git commit min m, misal update root hello, terus ini kalau kita push ya, kalau kita push akan gagal, git push origin main akan gagal kayak gini. Nah, ini bisa aja terjadi ya. Kenapa? Karena komputer teman kalian atau di komputer atau di laptopnya tim kalian pas mau nge-push itu di repo ini di sini ternyata ada. Nah, ada commitan, ini kan menambahkan root test nih. Ada commitan yang isinya menambahkan root test ini, tapi di lokal komputer teman kalian nggak ada. Makanya dia error. Kenapa? Karena update was rejected because the tip of your current range is behind katanya. Oke, nah maka dari itu ini nggak bisa ya. Maka dari itu kita perlu pull dulu. Kita perlu tarik dulu supaya di lokalnya itu sama dengan apa yang ada di eh sini. Apa yang ada di reponya, oke. Aduh, lama lagi. Nih, di PHP. Ini kan beda nih. Di apa namanya ini di reponya itu ada root test. Sementara di sini nggak ada nih di komputer tim kalian. Nah, karena nggak ada tadi dia akan error ketika mau nge-push. Kenapa? Karena nggak sama gitu.
Oke, jadi syarat, kita bisa nge-push itu minimal apa yang ada di folder kita, di lokal folder kita itu harus sama dengan yang ada di repo saat ini gitu. Nah, karena ini beda, yang repo jauh apa ya, bukan nggak jauh sih, maksudnya ada update-an di repo tapi di sini nggak ada gitu kan. Nah, itu akan error. Oke. Oh, maaf maaf, saya koreksi. Jadi, syarat untuk bisa nge-push itu minimal apa yang ada di repo GitHub kita, itu ada juga di, lokal kita, oke? Meskipun, mungkin ada yang ada di lokal kita, misalkan return hello Aldi nih. Hello Aldi ini kan nggak ada di repo kita, di sini nih, belum. Nah, maka dari itu kita mau nge-push tadi kan, jadi nggak apa-apa itu bisa. Nah, tapi masalahnya adalah ada perubahan di repo kita, tapi nggak ada di lokal kita, makanya nggak bisa. Nah, pusing kan? Oke, nggak apa-apa. Bisa kok gampang. Insya Allah. Oke, nah berarti caranya kita perlu tarik dulu apa yang ada apa yang, ada di repo kita, apa yang ada di reponya maksudnya, maaf belibet. Oke caranya, nah ini dikasih tahu nih ini ya, git pull dulu nih kita, sebelum nge-push lagi katanya nih. Oke berarti kita coba git pull origin main. Kita git pull dulu, ini akan error. Nah, kenapa error? Karena baik di lokal kalian, di komputer kalian, ataupun di komputernya teman kalian, itu sama-sama ngupdate di file yang sama. Oke, maka akan terjadi yang namanya konflik. Oke, karena kalian berdua gitu sama-sama ngupdate di file web.php. Oke, nah caranya kita bisa pakai selain git pull ada git fetch teman-teman. Oke, git fetch itu mirip kayak git pull, sama-sama untuk narik perubahan yang ada di repository. Nah, bedanya kalau git fetch itu dia nggak akan langsung di merge, nggak akan langsung digabungkan ke sini. Kalau git pull kan pas kita git pull dia akan narik sekaligus akan langsung diterapkan ke sini. Tadi misalkan contohnya, langsung ketambahkan hello world ini di sini. Nah, kalau git fetch dia hanya akan ngedownload aja. Ngedownload perubahannya, tapi nggak akan diterapkan ke VS Code-nya. Nggak akan diterapkan dulu. Jadi kita perlu terapkan manual. Nah, itu yang akan kita pakai. Kalau misalkan terjadi apa namanya? Konflik kayak gini misalkan, nah you have divergent branch and need specify bentar git pull origin main ya. Oke, nah berarti kita bisa tadi git fetch jadi git fetch itu mirip kayak pull ya, git fetch origin main. Oke kayak gini, nah dia akan ngedownload perubahan yang ada di apa namanya yang ada di repo, dan hasil downloadnya dia akan disimpan ke dalam branch yang namanya itu di sini nggak kelihatan ya, namanya itu origin main nih, git branch. Wait, kok nggak ada ya? wait. Git fetch origin main. Ya pokoknya nanti akan disimpan perubahannya itu ke dalam branch baru yang nama branchnya itu origin/main. Nah, tugas kita sekarang akan coba menggabungkan branch kita saat ini yaitu main dengan branch yang tadi di-download pakai fetch. Oke. Jadi kita gabungkan manual, caranya git merge ya, merge. Saya gedein deh. Nah, sip. Git merge, terus branch kita saat ini apa? Di sini main. Nanti kita klik main spasi nama branch yang tadi apa ya? Yang tadi hasil downloadnya apa? Oke, namanya harusnya origin/main. Kalau misalkan nama branch kalian main ya berarti nanti otomatis akan dibuat namanya origin/main. Oke, kalau udah kita enter. Nah, merge remote tracking bla bla bla. Nah, ini kalau kayak gini silakan teman-teman pencet Ctrl X terus pencet Y enter. Oke. Nah, kalau di saya ini dia perlu titik 2 terus ketik wiki beda. Sip. Oke, udah nih, udah di merge, auto merging. Jadi ternyata konfliknya enggak harus kita. Oh, berarti yang tadi bukan konflik ya. Konflik itu akan terjadi ketika ada 1 atau 2 atau lebih
kontributor yang ngedit atau yang update di file yang sama dan di baris yang sama, maka akan terjadi konflik. Nah, tadi kan kita meskipun di file yang sama, tapi di baris yang berbeda ya, maka nggak akan terjadi konflik. Maaf, koreksi yang tadi ya. Makanya dia nggak konflik ternyata nih. Nah, tapi udah bisa nih sekarang nih, dia di merge, auto merging nih. Oke, nah sekarang udah ada perubahannya. Nah, tadi apa perubahannya? Ini ya, Hello Aldi. Nah, udah bisa, sip. Nah, ini kan konflik nih. Kita akan coba sengaja dikonflikin dia supaya dia konflik nih. Berarti konflik itu ketika kita sama teman kita itu membuat perubahan pada file yang sama dan di baris yang sama. Misal di web ini saya buat perubahan di bentar, ini beda kok. Ini welcome. Welcome. Ini hello world, ini hello Aldi. Oh, yang tadi ini nih ya. Berarti di sini kita harusnya git pull dong. Bentar. Git pull. Maaf. Git pull origin main. Udah up to date, tapi sih kenapa masih Aldi ya? Git pull origin main. Udah up to date juga. Wait. Kenapa di baris 21 bisa beda? Wait. Ini misterius sekali. Coba kalau kita lihat di GitHub-nya apa? Hello world. Oh iya, astagfirullah, maaf. Maaf ya. Jadi tadi kan kita Jadi tadi kan ini kenapa beda, teman-teman? Kenapa beda? Karena kan tadi kita buat di sini perubahannya Aldi. Oke. Terus tadi pas kita mau push, dia gagal nih yang atas. Tuh, gagal. Kenapa? Karena tadi ada error kayak gini, update was rejected because the type of current bla bla kayak gini. Terus kita disuruh git pull kan. Terus karena git pull nggak bisa, kita pakai git fetch. Oke. Nah, sekarang berarti karena udah sama nih, udah sama antara apa yang ada di sini. Nih, ini kan tesnya nih, root tesnya udah ada, terus di sini udah ada juga, udah sama. Oke, yang beda cuma yang world-nya ini. Oke, yang harusnya di sini kan Aldi ini. Oke, maka kita akan coba push yang Aldi di sini ke sini. Oke. Nah, berarti kita coba push nih. Harusnya sekarang udah nggak error nih pas kita push. Git push origin main. Sip. Nah, sekarang kalau udah di push di komputer kalian di sini berarti kita pull. Git pull origin main. Nah, sekarang udah sama Aldi. Hore, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat dia konflik, oke? Nah, caranya misalkan di sini yang tadinya Aldi, saya ubah jadi misalkan jangan deh. Misalkan ini di baris 25 nih. Saya di baris 25 di file web.php nih. Misalkan saya ubah yang tadinya tes jadi halo ini lalu tes kayak gini misalkan. Nah, terus di komputer teman kalian misalkan ini sama juga, dia ngebuat perubahan di file yang sama. Kayak gini, test root kayak gini misalkan nih. Ini kan dia ngubahnya di baris 25 file web.php sama yang di sini juga sama nih. Web.php. Oke, sekarang misalkan di komputer teman kalian di sini itu di push git dulu git commit min terus change test root. Bentar. M-nya kebanyakan guys, maaf. Git commit. Sip. Nah, terus git push deh. Origin main. Oke, bisa nih ya. Nah, sekarang pas kita mau nge-push juga misalkan yang ini, kita git add dulu misal git add git commit min m. Kita akan coba push ubah apa? Root test misal. Terus pas kita git push
Ini misalkan teman-teman nggak ngontek teman kalian nih, yang ngubah di root yang sama gitu, di root di yang sama, di file yang sama, nggak ngontek misalkan ya, pas teman-teman nge-push tentunya akan error. Maaf, git push origin main, tentunya akan error. Kenapa? Karena ternyata teman kalian juga nge-push gitu kan, maka dari itu kita perlu pull nih. Berarti kita git pull gagal. Oke, kalau git pull gagal, kita akan coba pakai git fetch. Berarti nanti kita merge manual. Git fetch origin main. Nah, kalau udah, kita sekarang merge manual. Caranya git merge main spasi origin slash main. Origin ini nama remote kalian ya. Nggak pakai spasi, langsung slash main. Oke, kalau udah kita enter. Nah, lihat. Ini baru konflik nih. Katanya auto merging roots web.php. Auto merging, apa namanya? Auto ngegabungin gitu kan. Nah, ternyata dia nggak bisa nge-merge, nggak bisa pakai auto merging. Kenapa? Karena konflik. Oke, konflik di mana? Katanya merge-nya atau ngegabungin codingannya itu konflik di file root web.php, teman-teman. Oke, jadi kita diminta untuk nge-fix dulu, fix konflik. Oke, caranya lihat ya, di sini kan konfliknya di root web.php kan. Kita lihat filenya. Root web.php ini warna merah kebetulan. Kasih tahu. Kita nggak usah ngeklik resolve in merge editor ini, nggak usah. Nah, di sini itu akan kelihatan nih yang konfliknya. Yang konfliknya itu ternyata di baris ini. Ya, yang ini. Oke. Jadi isi dari root test kalau yang ada di laptop kita nih current change. Yang di current change atau laptop kita itu isinya halo ini adalah root asset. Sementara yang incoming change atau yang ada di apa namanya repository itu adalah isinya test root di baris yang sama. Nah, maka dari itu dia bingung di si ininya, si apa namanya si gitnya ketika kita mau nge-merge. Oke, jadi yang bener yang mana katanya. Maka dari itu kita perlu fix dulu nih konfliknya. Nah, cara nge-fixnya kalau di VS Code, teman-teman ngomong-ngomong harus di VS Code ya. Soalnya kalau misalkan di terminal ataupun di Git Bash itu akan lebih sulit. Sulit banget. Oke, nah caranya kita pilih dulu yang mana yang ingin kita terima gitu. Yang mana yang ingin kita terapkan gitu. Oke, misalkan saya mau nerima yang mana ya? Misalkan yang bener yang ini deh, yang kita buat misalkan nih. Yang teman kita buat misalkan salah. Wah, ini salah apaan nih kan? So tau banget teman kita misalkan. Nah, kita bisa pilih yang current change ini. Caranya di atasnya lihat nih, ada accept current change. Oke. Nah, ini kalau misalkan nggak ada tombol accept current change ini, berarti teman-teman manual aja ya, hapus yang bawah kayak gini. Sama ini juga ya, sama-sama dengan ini, sama dengan terus nanti yang ini juga hapus nih, yang head ini hapus juga. Kalau misalkan nggak ada tombol accept current change, oke. Accept current change ini teman-teman mau nerima yang ini berarti ini yang atas, yang teman-teman buat. Kalau accept incoming change berarti teman-teman akan nge-accept yang bawah, yang ada di repositorinya. Nah, kalau accept bot berarti dua-duanya diterima. Jangan ya. Jangan yang ini. Pokoknya antara accept current change ataupun incoming change nih. Misalkan saya mau yang punya saya aja nih, yang punya kita aja nih, yang kita terima gitu, yang teman saya yang teman kita misalkan kita tolak. Jadi kita accept current change. Nah, jadi isinya adalah halo, ini adalah root asset at root test. Kalau udah kita save, jangan lupa. Terus kalau udah di save, kita git add lagi. Spasi titik, terus git commit. Nah, nanti yang tadinya error, warna merah akan hilang warna merahnya. Git commit min m, terus kita buat commitnya misalkan fix conflict root len 25. Ini sebenarnya pesan commitnya bebas ya, apaan aja ya. Oke, tapi sebisa mungkin pesan commit itu menjelaskan apa yang kita ubah gitu. Oke, nah terus kalau udah git push deh. Origin min. Yeay, bisa. Nah, karena dia nge-push di sini, sekarang kita lihat di sini, ini udah berubah menjadi
apa yang tadi kita push. Nah, halo ini adalah root test. Nah, kita coba pull juga di punya teman kita. Misalkan ini kita tahu nih, tadi ada yang ini kan, ada yang apa namanya, ada yang konflik nih di sini. Berarti teman kita ada yang ngubah di baris yang sama. Ya, kayak kita. Nah, ini kalau misalkan udah kayak gini, teman-teman sebisa mungkin konfirmasi dulu ya ke teman kalian. Ini maksud berubahnya apa nih? Ini kalau misalkan kira-kira gua pakai yang ini aja gimana nih misalkan? Atau gua pakai yang perubahan gua, kira-kira bagus gak misalkan? Kayak gitu ya. Harus ada komunikasi. Oke. Jangan tiba-tiba kita accept current change punya kita misalkan, taunya ternyata punya kita yang salah gitu. Wah, itu kan nanti malah ribet lagi gitu kan, kasihan teman kita. Oke, kayak gitu. Nanti kalau udah silakan konfirmasi juga ke teman kita. Misalkan, "Oh ya Bre, ini, gua udah nge-push nih apa yang tadi konflik," misalkan, "silakan di-pull lagi ya, di laptop lu," misalkan. Oke, kayak gitu. Nanti di laptop temennya silakan di-pull, git pull. Terus nanti kalau misalkan teman kalian lagi ngebuat, lagi ngoding juga misalkan nih udah ada perubahan, berarti sebelum di git pull silakan di git add dulu kayak tadi. Git add, git commit, baru git pull dulu. Oke, git pull ataupun kalau nggak bisa git pull silahkan di git fetch. Oke. Origin main. Ini kita git pull. Bisa, sip. Sekarang udah berubah sesuai sama yang ada di sini. Hore. Oke, kayak gitu. Nanti oh ya ini cukup cukup rumit ya sebenarnya ya untuk yang baru pertama kali mungkin teman-teman. Tapi ini sekali teman-teman udah bisa kolaborasi, ini enak banget. Soalnya di dunia kerja ini dipakai banget teman-teman. Teman-teman kalau misalkan jadi programmer misalkan itu hampir apa ya, kemungkinannya kecil banget teman-teman kerja sendiri gitu. Oke. Kemungkinan besar ini 95% di dunia kerja itu teman-teman kerjanya tim, oke, ada timnya. Jadi harus bisa banget nih untuk kolaborasi di GitHub ini, penting banget makanya. Oke, maka dari itu adalah project ini gitu, project UAS. Jadi untuk teman-teman belajar gimana sih kita membiasakan selain dari membuat apa namanya, membuat aplikasi, terus selain, gimana caranya kita bisa teamwork, bisa komunikasi antar tim gitu kan. Kita juga bisa belajar gimana caranya kolaborasi di GitHub gitu kan. Kita, bisa belajar juga gimana caranya memanfaatkan fitur GitHub gitu, kayak gitu. Ini sebenarnya baru sedikit dari, apa ya, fitur GitHub yang kita pelajari gitu. Masih ada banyak, ada pull request, ada pokoknya ada banyak masih luas teman-teman, oke. Tapi minimal hal yang kayak gini, yang barusan pull, fetch, dan lain-lain, itu minimal teman-teman bisa itu dulu, oke. Karena ketika udah bisa itu, yang lainnya akan lebih gampang gitu. Oke, kayak gitu aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung, silahkan chat saya aja, japri saya, oke. Oke, kayak gitu. Oke, kurangnya mohon maaf. Oke kayak itu aja, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih udah menonton.